masih semangat ternyata. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran sejarah di siang hari ini, kita awali dengan doa. Oleh sebab itu, ketua kelas silakan pimpin kita dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya. Ahmad Andi Sanjaya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, pembelajaran kita di siang hari ini, Pak Guru mau kita sama-sama buat yang namanya kesepakatan belajar. Kira-kira kesepakatan belajar apa yang kita mau buat? Silakan. Ada yang punya pendapat? Silakan, sampaikan. Tidak boleh tidur di kelas, Pak. Tidak boleh Tidur di kelas. tidur di kelas. Baik. Yang pertama, tidak boleh tidur dalam kelas. Oke. Tidak boleh makan Apa lagi? di kelas, Pak. Ya. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Baik. Oke, baik. Ada lagi? Tidak boleh berlibur. Tidak boleh ribut dalam kelas. Tidak boleh main HP. Ya, tidak boleh main HP dalam kelas. Baik. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan. Kita kembali masuk ke materi lagi, ke materi berkaitan dengan materi tentang pembentukan ataupun pemerintahan Republik Indonesia di awal proklamasi ataupun di awal kemerdekaan Indonesia. Pokoknya itu materi kita di siang hari ini. Tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya kepada kalian, apa yang disebut atau kepanjangan dari PPKI? Apa kepanjangan dari PPKI? Ada yang bisa bisa berpendapat? Kira-kira apa tuh kepanjangan dari PPKI? Ya, jadi PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu disebut merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menyusun tata pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan. Itu tugas daripada PPKI. Ya, anak-anakku sekalian, ini tentunya tujuan pembelajaran kita di siang hari ini yaitu tentang melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab, dan pendekatan saintifik yang mengarahkan peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Itu tujuan yang kita ingin capai dalam pembelajaran di siang hari ini. Kemudian coba Pak Guru menunjukkan sebuah gambar ya. Lihat di slide. Ini gambar apa? Silakan, ada yang mau memberikan pendapat, gambar apa? Silakan. Diskusi ke kelompok. Apa lagi? Diskusi kelompok. Kemudian apa lagi? Ya, Cynthia? Apa? Ya, jadi bermusyawarah. Ya, bermusyawarah ya. Berdiskusi kelompok, bermusyawarah, terus mengumumkan pendapat. Ya. Jadi di gambar ini tentunya mau memperlihatkan bahwa ada suasana diskusi, ya,
terus kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian ada di gambar itu tentunya ada berbagai orang-orang ya yang tentunya mengemukakan pendapatnya dalam sidang apa? Sidang PPK, yaitu sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Kira-kira bagaimana sidang yang dijalankan oleh PPK ini? Kira-kira kapan melaksanakan sidangnya? Ya. Sidang PPKI, ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dilaksanakan itu tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Ya, di mana pada tanggal 18 Agustus merupakan sidang PPKI yang pertama. Apa yang dibahas dalam sidang itu? Yang dibahas apa? Yang pertama, pengesahan undang-undang dasar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, penetapan presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Yang ketiga, Pembentukan Komite Nasional. ya, oke, baik. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional. Itu yang tentunya poin-poin tersebut itu tentunya yang dibahas dalam sidang PPKI yang pertama. Setelah Indonesia merdeka, satu harinya PPKI melaksanakan sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, pengesahan undang-undang. Pengesahan undang-undang yang pertama menjadi salah satu poin yang dibahas dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, di dalam pengesahan undang-undang tentunya ada pendapat ataupun masukan ya, ada perbedaan pendapat. Tentunya para tokoh ketika itu yang terdiri dari Soekarno dan juga para tokoh lain, Wahid Hasyim dan juga Kasman Dimejo merumuskan pengesahan undang-undang dasar tentunya dirumuskan dengan apa ini? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Itu tentunya ada perbedaan pendapat. Ya. Tentunya di umat Kristen yang ada di wilayah Indonesia Timur ketika itu mereka tidak setuju dengan sila yang ataupun pembukaan undang-undang dasar. Ini sila pertama ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam. Maka diganti dengan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu tentunya dalam pengesahan Undang-Undang 1945. Akhirnya ada kesepakatan bersama bahwa sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik. Kemudian apa yang kedua? Pengangkatan presiden dan wakil presiden. Kemudian, ya, kira-kira apa hasil sidang tanggal 19 Agustus tahun 1945? Ya, oke, baik. Yang pertama tentunya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Kemudian Pak Guru akan menayangkan sebuah video ya, video berkaitan dengan terbentuknya pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI. Silakan disimak. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk pernyataan luhur bangsa Indonesia yang menunjukkan tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, pernyataan kemerdekaan saja belumlah cukup bagi berdirinya sebuah negara yang merdeka. Ya, oke, baik. Setelah melihat cuplikan video
yang Pak Guru sudah tayangkan di slide untuk mendalami materi terkait dengan pembentukan Republik Indonesia. Dalam ini tentunya PPKI. Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ini kelompok Soekarno ya, kelompok Soekarno, kelompok Muhammad Hatta, kelompok ketiga adalah kelompok Wikana, dan kelompok keempat adalah Ahmad Subarjo. Bisa mengerti ya? Ini Pak Guru akan membagikan sebuah LKPD. Silakan dikerjakan ya. Waktu kurang lebih Pak Guru kasih waktu 30 menit. Silakan kelompok Pak Guru mulai dari kelompok Soekarno. Kelompok Soekarno silakan 1 orang untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Selamat siang teman-teman. Siang. Ini hasil diskusi kelompok Soekarno. Yang pertama perdebatan berkaitan proklamasi pada masa status quo. 1. Kesempatan emas bagi bangsa Indonesia. 2. Kemerdekaan bukan diberikan oleh Jepang. Ya, dari hasil diskusi dari 4 kelompok tadi yang sudah mempresentasikan, Pak Guru memberikan kesimpulan, kesimpulan yaitu bahwa organisasi atau PPKI merupakan organisasi yang tentunya bertujuan untuk bisa merupakan panitia ya, persiapan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di mana PPKI sendiri tentunya dibentuk untuk menjadi salah satu organisasi yang bisa membantu struktur pemerintahan Indonesia ya, untuk bisa membantu pemerintah Indonesia, membuat pemerintah Indonesia yang tadi sudah dikatakan bahwa hasil dari sidang PPKI itu ada 3 ya, 3. Yang pertama tadi tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu dengan dibentuknya dengan dibentuknya presiden dan wakil presiden. Kemudian mengesahkan undang-undang dasar, kemudian pembentukan Komite Nasional ya, itu. Selanjutnya dalam pembelajaran kali ini tentunya Pak Guru mau merefleksi refleksi pembelajaran. Kalian sudah memahami terkait dengan materi tentang terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia dalam sidang PPKI? Sudahkah belum? Sudah. Ya, harus siang tapi tetap semangat ya. Kemudian apa yang menarik dari materi kita hari ini? Ada yang menarik? Apakah ada yang menarik dari videonya atau tidak menarik atau tidak? Menarik. Ya, presentasinya menarik atau tidak? Jadi pembelajaran hari ini tentunya sudah berjalan dengan baik. Sudah bisa mengerti? Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang peran tokoh nasional dan daerah dalam pemerintahan atau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, ketua kelas pimpin kita dalam doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam berdoa. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Ya.